Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnaningsih. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan mengulang kembali tentang mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan materi pengelolaan peserta didik. Ada pula di sini pengertian peserta didik. Secara umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam diri sempit, anak didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa, yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Jadi, yang dimaksud peserta didik adalah individu yang secara sadar berkeinginan untuk mengembangkan potensi dirinya. Di sini juga ada pengertian pengelolaan peserta didik, yaitu layanan atau memusatkan perhatian kepada peraturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar seperti pengenalan orientasi, pendaftaran, layanan individual, pengembangan keseluruhan, kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Di sini juga ada tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Tujuan umum pengelolaan peserta didik menurut Sudrajat 2010 adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Di sini juga ada fungsi pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dengan segi-segi individualitas, segi sosial, segi apresiasi, kebutuhan, dan segi-segi kompetensi peserta didik lainnya. Di sini juga ada tahapan dalam pengelolaan peserta didik. Yang pertama yaitu adalah analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu rekrutan peserta didik. Yang ketiga yaitu seleksi peserta didik. Yang keempat, orientasi calon peserta didik. Yang kelima, penempatan peserta didik. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan kemayaan peserta didik. Yang terakhir atau yang ke-8, kelulusan dan alumni. Nah, selanjutnya adalah peran guru dalam peserta didik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan peserta didik di sekolah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kehadiran peserta didik dan masalah-masalahnya. Yang kedua yaitu penerimaan, orientasi, klarifikasi, dan petunjuk bagi peserta didik baru tentang kelas dan program studi. Yang ketiga yaitu evaluasi dan pelaporan kemajuan peserta didik. Yang keempat yaitu program bagi peserta didik yang mempunyai kelainan seperti pengajaran, perbaikan, dan pengeluaran biasa. Yang kelima, pengendalian disiplin peserta didik. Dan yang keenam, program pembinaan dan konseling. Yang ketujuh yaitu program kesehatan dan pengamanan. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional peserta didik. Nah, kesimpulan dari materi tentang pengelolaan peserta didik yaitu suatu penempatan atau pengantaran segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu beri mulai masukan peserta didik sampai dengan keluarganya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Dengan demikian, pengelolaan peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan atau pengelolaan data peserta didik saya. Selain meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membentuk
kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Sekian dari materi tentang pengelolaan peserta didik. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.